Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda penting, yakni penandatanganan nota persetujuan bersama 2 rancangan peraturan daerah atau Raperda, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2025 serta penjelasan Bupati terhadap 3 Raperda. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Tegowangi, Gedung BPKAD Kediri, Senin 30 Maret 2026. Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa, Ketua DPRD Murdi Hantoro, Wakil Ketua DPRD Ketut Gutomo, jajaran anggota Dewan, serta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Saudari Wakil Bupati Kediri, rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan, Saudara Sekretaris Daerah, para pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta undangan dan hadirin yang kami muliakan. Rapat paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Ketut Gutomo selaku pimpinan sidang. Dalam forum tersebut, seluruh anggota Dewan menyepakati untuk tidak membacakan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait pembahasan Raperda tentang penanaman modal serta perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam kesimpulan rapat, pimpinan sidang menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Bapemperda yang telah menerima masukan dari fraksi-fraksi, DPRD pada prinsipnya memahami dan menyetujui materi 2 Raperda yang telah dibahas bersama. Selain itu, Panitia Khusus atau Pansus bersama Bapemperda juga telah melakukan pembahasan secara cermat dan mendalam, termasuk melakukan penyempurnaan sesuai dengan fasilitasi Gubernur Jawa Timur, serta memberikan saran konstruktif terhadap kedua Raperda tersebut. Adapun 2 Raperda yang disetujui, yakni Raperda tentang penanaman modal dan Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan catatan yang kami terima dari Sekretariat DPRD, anggota DPRD yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna siang hari ini sejumlah 36 orang. Jumlah tersebut sudah memenuhi ketentuan tata tertib DPRD untuk dapat membuka rapat paripurna ini. Oleh karena itu, dengan ini rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri
pada hari ini, Senin tanggal 30 Maret 2026, secara resmi saya nyatakan dibuka dan rapat bersifat terbuka. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, mengawali acara pembukaan rapat paripurna pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kenikmatan yang berupa kesehatan dan keselamatan, sehingga kita semua dapat mengikuti rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak anggota Dewan, serta hadirin sekalian, sehingga memungkinkan rangkaian acara paripurna pada siang hari ini dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkanlah kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan kembali di bulan Ramadan berikutnya. Amin. Mudah-mudahan rapat paripurna hari ini berjalan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Oleh karena itu, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Ibu dan Bapak beserta hadirin yang berbahagia, berdasarkan hasil rapat BAMUS tanggal 2 Maret 2026, rapat paripurna hari ini memiliki 3 buah agenda. Agenda pertama yaitu melanjutkan pembahasan 2 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu raperda tentang penanaman modal dan raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yang pada saat ini telah sampai pada akhir pembahasan, yaitu memasuki pembicaraan tingkat 2, dan untuk selanjutnya meminta persetujuan dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri. Selanjutnya agenda kedua yaitu menyampaikan LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2025. Sedangkan agenda ketiga yaitu memulai rangkaian pembahasan atas 3 buah raperda Kabupaten Kediri yang berisikan penjelasan Bupati Kediri atas 3 buah raperda, yaitu raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat desa Kabupaten Kediri, raperda tentang kesejahteraan sosial dan raperda tentang penyertaan modal, serta memulai pembahasan rancangan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka susunan acara rapat paripurna siang hari ini ditetapkan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian laporan Bapemperda atas pembahasan 2 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu raperda tentang penanaman modal dan raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. 3. Persetujuan atas 2 raperda tentang penanaman modal dan raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. 4. Penandatanganan nota persetujuan bersama atas 2 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu raperda tentang penanaman modal dan raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. 5. Sambutan dan tanggapan Bupati Kediri atas pembahasan 2 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu raperda tentang penanaman modal dan raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dilanjutkan 6. Penyampaian LKPJ Bupati Kediri atas
tahun anggaran 2025 serta penjelasan Bupati Kediri atas 3 buah raperda, yaitu raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat desa Kabupaten Kediri, raperda tentang kesejahteraan sosial, dan raperda tentang penyertaan modal. 7. Persetujuan pembentukan 4 pansus DPRD atas pembahasan LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2025. Pembahasan 3 buah raperda Kabupaten Kediri dan rancangan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan. 8. Doa. 9. Penutup. Ibu dan Bapak serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti acara berikutnya, yaitu penyampaian laporan Bapemperda atas pembahasan 2 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu raperda tentang penanaman modal dan raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Memperhatikan bahwa laporan Bapemperda tersebut telah dibagikan dan disediakan di hadapan Bapak dan Ibu yang hadir di sini, maka perlu kami tawarkan. Apakah Ibu dan Bapak setuju jika laporan Bapemperda tersebut tidak perlu dibacakan di depan? Terima kasih. Peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, memasuki acara berikutnya, yaitu persetujuan bersama atas 2 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu raperda tentang penanaman modal dan raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Namun, sebelum kami meminta persetujuan kepada seluruh anggota Dewan, perlu diketahui bersama bahwa DPRD Kabupaten Kediri melalui Pansus dan Bapemperda telah bekerja dengan cermat, teliti, dan mendalam untuk menyelesaikan pembahasan bersama atas 2 buah raperda tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dapat kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan laporan Bapemperda, yang mana dalam laporannya Bapemperda telah mendapat masukan dari fraksi-fraksi, pada prinsipnya DPRD dapat memahami dan menyetujui materi 2 buah raperda Kabupaten Kediri yang sudah dibahas bersama-sama. Kedua, Pansus dan Bapemperda telah melakukan pembahasan dengan cermat dan mendalam terhadap 2 buah raperda Kabupaten Kediri tersebut, dan telah melakukan penyempurnaan raperda sesuai fasilitas Gubernur Jawa Timur, serta memberikan saran konstruktif terhadap 2 buah raperda tersebut. Ketiga, raperda tentang penanaman modal dan raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani setelah mendapat persetujuan bersama diharapkan segera ditindaklanjuti pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ibu dan Bapak serta hadirin yang berbahagia, demikianlah 3 buah kesimpulan yang dapat kami rangkum atas pembahasan 2 buah raperda Kabupaten Kediri tersebut. Untuk itu, dengan mengacu pada laporan Bapemperda tersebut, marilah acara ini kita lanjutkan dengan persetujuan bersama atas 2 buah raperda tersebut. Selanjutnya, perkenankan kami untuk meminta persetujuan Ibu dan Bapak anggota Dewan sekalian. Apakah Ibu dan Bapak anggota Dewan setuju bila raperda tentang penanaman modal dan raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani segera ditetapkan menjadi perda? Terima kasih. Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat, dengan demikian kita dapat melanjutkan acara ini dengan menandatanganan nota persetujuan bersama atas 2 buah raperda Kabupaten Kediri.
Pendatanganan akan dilakukan oleh pimpinan DPRD dan Wakil Bupati Kediri. Berkaitan dengan prosesi tersebut, kami mohon hadirin berdiri dan duduk kembali setelah acara penandatanganan nota persetujuan bersama Raperda selesai. Dipersilahkan. Penandatanganan nota persetujuan bersama dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa bersama Ketua DPRD Murdi Hantoro dan Wakil Ketua DPRD Ketut Gutomo. Terima kasih. Hadirin rapat paripurna Dewan yang berbahagia, marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu sambutan dan tanggapan Bupati Kediri atas pembahasan 2 buah Raperda Kabupaten Kediri yang sekaligus dilanjutkan penyampaian LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2025. Dan sekaligus penjelasan atas 3 buah Raperda Kabupaten Kediri kepada yang terhormat Wakil Bupati Kediri, Saudari Mbak Wabub Dewi Maria Ulfa ST, disilahkan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa juga menyampaikan LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2025 serta penjelasan terhadap 3 Raperda, yaitu perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Raperda tentang kesejahteraan sosial, serta Raperda tentang penyertaan modal. Terkait pengajuan Raperda tersebut, Wakil Bupati menyampaikan harapannya agar penyesuaian kelembagaan perangkat daerah dapat semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Kediri. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kediri juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan petani, antara lain melalui penyediaan alat dan mesin pertanian seperti traktor, pupuk bersubsidi, serta dukungan lainnya. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya mewakili Mas Bupati menyampaikan permohonan maaf karena saat ini beliau sedang menghadiri acara BPK di Surabaya. Sekaligus saya mohon izin menyampaikan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kediri, beserta seluruh peserta rapat paripurna DPRD yang berbahagia. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang saya hormati. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal dan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan penjelasan Bupati atas 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kediri dalam keadaan sehat walafiat. Atas berkat rahmat Allah SWT, akhirnya pembahasan dan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Kediri dimaksud dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang saya hormati, rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal disusun dan disepakati sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang menegaskan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten kota menjadi urusan pemerintah kabupaten kota. Melalui peraturan daerah ini diharapkan adanya kepastian hukum untuk menciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, tersedianya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, meningkatkan jumlah penanam modal,
terwujudnya realisasi penanaman modal, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah secara efektif dengan tetap memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan wujud kewenangan pemerintah daerah dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara di tengah kondisi perubahan iklim, gejolak ekonomi global, bencana alam, risiko usaha, dan perubahan sistem pasar, khususnya bagi petani sebagai pelaku utama bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan, dan ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang mengatur bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. Melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi terwujudnya kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas pertanian, meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani di daerah, dan menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang saya hormati. Selanjutnya, saya akan menyampaikan penjelasan atas penyusunan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kediri. Adapun 3 buah rancangan peraturan daerah Raperda yaitu 1. Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri. 2. Raperda tentang kesejahteraan sosial. Dan 3. Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Latar belakang penyusunan 3 rancangan peraturan daerah di atas sebagai berikut. 1. Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri. Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dilakukan penataan ulang perangkat daerah Kabupaten Kediri yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efektif, efisien, rasional, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Maka untuk memperkuat kapasitas kelembagaan yang membidangi urusan pangan, pertanian, perikanan, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta kemudaan dan olahraga, maka peraturan daerah Kabupaten Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri perlu dilakukan penyesuaian. Kedua, Raperda tentang kesejahteraan sosial, bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara dalam memperoleh kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi landasan yuridis disusunnya Raperda tentang kesejahteraan sosial. Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai landasan dan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial guna mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kediri sekaligus untuk memberikan solusi kepada masyarakat Kabupaten Kediri yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketiga, Raperda penyertaan modal pemerintah daerah, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah agar dalam melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, kemudian disusun Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, pendapatan daerah,
pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Raperda penyertaan modal pemerintah daerah ini juga sebagai bentuk penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang investasi pemerintah daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang investasi pemerintah daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan terhadap tata kelola penyertaan modal pemerintah daerah. Hadirin peserta rapat paripurna yang saya hormati, demikian sambutan dan tanggapan atas pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal dan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan penjelasan Bupati atas 3 buah rancangan peraturan daerah. Selanjutnya, agar dapatnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah Kabupaten Kediri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri. Saya mewakili Mas Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas segala informasi, pendapat, harapan, dukungan, himbauan, saran serta kerjasamanya dalam menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri, 30 Maret 2026, ditandatangani secara elektronik oleh Bupati Kediri Haji Handindito Imawan Pramana, Sarjana Hukum. Selanjutnya, mohon izin saya akan menyampaikan nota penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Kediri. Yang saya hormati Bapak Asisten beserta segenap pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kediri serta para hadirin undangan rapat paripurna yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada hari ini untuk menyampaikan nota penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankanlah saya mewakili Mas Bupati menyampaikan nota penjelasan tentang laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2025 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saya mewakili Mas Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri serta semua pihak atas dukungan dan kerjasama yang sangat baik terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2025. Yang kedua, masih dalam suasana Idul Fitri, saya juga mewakili Mas Bupati menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat Kabupaten Kediri. Yang ketiga, kami ucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Kediri yang ke-1222 yang mengambil tema Kediri Berbudaya, Kediri Berdaya. Semoga di hari jadi yang ke-1222 ini Kabupaten Kediri diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang saya hormati.
Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa LKPC Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2025 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Perubahan tahun 2025, serta perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 11 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Perlu diketahui bahwa ruang lingkup LKPC ini ada dua. Pertama, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kedua, hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat, pendapatan daerah Kabupaten Kediri tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar 3.317.312.885 rupiah 54 sen dan terrealisasi 3.361.022.617.572 rupiah 85 sen atau terrealisasi 101,32% unaudited. Pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar 878.163.044.317.054 rupiah 54 sen dan terrealisasi sebesar 876.435.934 rupiah 8 sen atau terrealisasi 99,14%. Sedangkan total anggaran belanja daerah Kabupaten Kediri tahun 2025 dialokasikan sebesar 3.539.270.834 rupiah dan direalisasikan sebesar 3.460.496.513 rupiah 12 sen atau terrealisasi 90,35% unaudited. Opini atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri selama 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2021 dan tahun 2024 mendapat penghargaan WTP. Untuk opini atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2025 masih dalam proses audit BPK dan semoga hasilnya juga WTP. Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat, capaian indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2025 diukur melalui capaian sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan ditindaklanjuti dengan keputusan Bupati nomor 188.14/418/418.08/2022 tentang penetapan indikator kinerja utama atau IKU pemerintah Kabupaten Kediri dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2021-2026. Sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan Bupati Kediri tahun 2025 yang merujuk pada Peraturan Bupati Kediri nomor 21 tahun 2025 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah PRKPD Kabupaten Kediri tahun 2025 dari 43 indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Kediri terdapat 40 indikator dengan capaian sebesar 93,02% dalam kategori sangat baik dan baik. 1 indikator dengan capaian 2,33% dalam kategori cukup baik dan 2 indikator dengan capaian 4,65% dalam kategori kurang baik. Realisasi capaian kinerja pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2025 mayoritas meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan target capaian yang ditetapkan dalam RPJMD.
Dari 43 indikator, terdapat 30 indikator dengan kategori meningkat dengan capaian sebesar 69,77%. 3 indikator dengan kategori menurun positif dengan capaian sebesar 6,98%. 2 indikator dengan kategori stabil atau konsisten dengan capaian sebesar 4,65%. 8 indikator dengan kategori menurun dengan capaian sebesar 18,6%. Dari analisis efisiensi sasaran strategis atas indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2025, di mana perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran dari 26 indikator, terdapat 17 indikator dengan capaian sebesar 70,08% dalam kategori efisien dan 9 indikator dengan capaian sebesar 29,2% dalam kategori belum efisien. Dapat disimpulkan mayoritas realisasi kinerja dan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2025 masuk dalam kategori efisien. Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat, terkait tugas pembantuan pada tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Kediri menerima tugas pembantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan Badan Pusat Statistik dengan total anggaran sebesar Rp11.392.459.400 dan terrealisasi Rp11.060.284.462 atau terrealisasi 97%. Dengan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan aplikasi informatika, statistik, dan persandian. Menerima tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pemulihan ekonomi dan program Santri Jatim Sehat dan Berkah dengan total anggaran sebesar Rp1.755.125.000 dan terrealisasi sebesar Rp1.743.843.000 atau terrealisasi 99,36%. Hadirin peserta rapat paripurna yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili Mas Bupati atas nama pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri, segenap ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kediri. Demikianlah gambaran secara garis besar kinerja pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2025. Penjelasan secara utuh mengenai kinerja pemerintah Kabupaten Kediri tertuang dalam dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2025. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Kediri. Untuk itu, pandangan dan rekomendasi dari pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat akan kami jadikan sebagai bahan kajian di masa mendatang, teriring doa. Semoga segala upaya melanjutkan keberhasilan pembangunan Kabupaten Kediri menuju Kediri berbudaya, berdaya, dan sejahtera senantiasa mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri, 30 Maret 2026, ditandatangani Bupati Kediri Haji Handindito Himawan Prawana, Sarjana Hukum. Terima kasih. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, sesuai dengan kesepakatan dalam rapat BAMUS sebelumnya, bahwa untuk pembahasan LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2025, pembahasan 3 buah raperda, serta pembahasan rancangan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan akan dibahas oleh Pansus.
Dengan demikian, untuk pembentukan pansus tersebut, kami perlu meminta persetujuan kepada seluruh anggota Dewan. Apakah Ibu dan Bapak anggota Dewan setuju dalam pembahasan LKPJ Bupati Kediri, pembahasan 3 raperda, dan pembahasan tata beracara Badan Kehormatan dibentuk panitia khusus? Terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan usulan fraksi-fraksi, kami sampaikan personalia pansus dalam pembahasan LKPJ Bupati Kediri, 3 buah raperda, serta pembahasan rancangan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan masing-masing sebagai berikut. Pansus 1, membahas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2025 dan raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kediri. Beranggotakan 1. Saudara Pendiwan ST dari fraksi PDI Perjuangan. 2. Saudara Agus Abadi dari fraksi PDI Perjuangan. 3. Saudari Yatirah dari fraksi PDI Perjuangan. 4. Saudara As-Sabik SH dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 5. Saudara DRS Haji Maskur Lukman SH MSI MPDI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Saudara Dr. Totok Minto Leksono SH MH dari fraksi Partai Gerindra. 7. Saudari Reva Septia Astriana STP dari fraksi Partai Gerindra. 8. Saudara Subagio dari fraksi Partai Golkar. 9. Saudara Siswanto dari fraksi Partai Amanat Nasional. 10. Saudara Muhammad Alfian Ihwalul Rizkia dari fraksi Partai Nasdem. 11. Saudara Suhairi Makfur dari fraksi Partai Nasdem. 12. Saudara M. Zaini STHI dari fraksi Partai Demokrat. Pansus 2 membahas raperda tentang kesejahteraan sosial beranggotakan 1. Saudara Danang Saputro SE dari fraksi PDI Perjuangan. 2. Saudara Reval Pradana Putra dari fraksi PDI Perjuangan. 3. Saudari Makfiroh Salsabila Hamidah SH dari fraksi PDI Perjuangan. 4. Saudari Virgin Sabrina L. Islami SPDI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 5. Saudari Haji Buyanah dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Saudara Sumario dari fraksi Partai Gerindra. 7. Saudara Kuswanto Esos dari fraksi Partai Golkar. 8. Saudari Neti Cahyati dari fraksi Partai Golkar. 9. Saudara Muhammad Yusuf Aziz SP dari fraksi Partai Amanat Nasional. 10. Saudara Sulistyo Buti SIP dari fraksi Partai Nasdem. 11. Saudara Haji Syafaat SE dari fraksi Partai Nasdem. 12. Saudara Prima Ayu Nugrahani SAB dari fraksi Partai Demokrat. Pansus 3 membahas raperda tentang penyertaan modal beranggotakan 1. Saudara Dodi Purwanto dari fraksi PDI Perjuangan. 2. Saudara Feni Widyati SPD dari fraksi PDI Perjuangan. 3. Saudari Dwiningsih Desiani SSI dari fraksi PDI Perjuangan. 4. Saudara Hajjah Rias Purbiati dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 5. Saudara Abdul Hasim dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Saudara Abdul Mufid MPDI dari fraksi Partai Gerindra. 7. Saudari Insinyur Wiono dari fraksi Partai Golkar. 8. Saudara Widyo Harsono dari fraksi Partai Amanat Nasional. 9. Saudara Aris Susanto dari fraksi Partai Amanat Nasional. 10. Saudara Antok Pramuka Jaya SEMM dari fraksi Partai Nasdem. 11. Saudara Johan Mandala Wicaksono SEMM dari fraksi Demokrat. Pansus 4 membahas rancangan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan beranggotakan 1. Saudara Wasis SH MM dari fraksi PDI Perjuangan.
2. Saudara Muhammad Saifuddin AMD dari fraksi PDI Perjuangan. 3. Saudara M. Udin Haryanto dari fraksi PDI Perjuangan. 4. Saudara Haji Heri Gunawan SPT dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 5. Saudara Ahmad Ahla SH dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Saudara DRS Haji Mujiono dari fraksi Partai Gerindra. 7. Saudara Anang Prakasa SSOS dari fraksi Partai Golkar. 8. Saudara Muhaimin dari fraksi Partai Amanat Nasional. 9. Saudara Dr. Andes Haji Lutfi Mahmudiono dari fraksi Partai Nasdem. 10. Saudara Reni Rahmawati AMD dari fraksi Partai Nasdem. 11. Saudara Darminto SE dari fraksi Partai Demokrat. Pembentukan 4 buah pansus tersebut segera ditetapkan dengan keputusan DPRD dan berlaku mulai hari ini. Sedangkan pembentukan pimpinan pansus agar segera disepakati melalui rapat pansus setelah rapat paripurna ini. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti acara berikutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada petugas disilakan. Rapat paripurna ditutup dengan doa dan penutupan sidang oleh pimpinan rapat. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamda syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang kasih sayangnya meliputi alam semesta. Segala puji kami haturkan kepadamu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami berkumpul dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri. Kami mohon ya Allah, berkailah, ridhoilah kegiatan ini, sehingga membawa manfaat bagi kami, masyarakat Kabupaten Kediri. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk. Pada hari ini, para pemimpin dan anggota DPRD Kabupaten Kediri bermusyawarah menggelar rapat paripurna untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kediri. Untuk itu ya Allah, berilah para pemimpin dan anggota DPRD kami kecerdasan, kearifan, kepekaan, dan kebijaksanaan dalam merumuskan strategi pembangunan di segala aspek kehidupan. Ya Allah, ya Latif, Tuhan yang Maha Lembut, dengan anugerah dan kuasa-Mu, lembutkanlah hati kami, hati para pemimpin dan rakyat kami. Penuhilah hati kami dengan nur hidayah-Mu, sehingga kami tidak bersepakat dalam rapat paripurna ini, kecuali karena panduan cahaya-Mu dan mencari ridha-Mu. Kokohkan persatuan di antara kami, hindarkan kami dari segala pertikaian dan perselisihan. Berikan kepada kami kesabaran, kekuatan, dan keulatan serta semangat yang pantang menyerah, agar semua rencana yang kami susun dapat terlaksana dengan baik. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan, sa'idan mubarakan, wa najjina min kulli furqatin wa inqisamin. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang aman, sejahtera, penuh keberkahan, dan selamatkan kami dari segala bentuk perpecahan dan perselisihan. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru dan pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Dengan kasih sayang-Mu, kabulkan segala doa dan pinta kami. Taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna ini telah selesai. Sebelum rapat kami akhiri, perkenankan kami menyampaikan surat masuk dari fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kediri nomor B.03-FPG-PG Kabupaten KDR-3/2021
tanggal 10 Maret 2026 perihal mutasi penugasan anggota fraksi Partai Golkar pada alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kediri, bahwa berdasarkan surat tersebut, dengan ini melalui rapat paripurna diadakan pergantian susunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kediri dari fraksi Partai Golkar sebagai berikut. Anggota Komisi 3 semula dijabat oleh Saudara Kuswanto S.Sos, selanjutnya digantikan oleh Saudari Neti Cahyawati. 2. Anggota Komisi 4 semula dijabat oleh Saudari Neti Cahyawati, selanjutnya digantikan oleh Saudara Kuswanto S.Sos. Pergantian susunan alat kelengkapan dari fraksi Partai Golkar tersebut segera ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan berlaku efektif terhitung mulai hari ini. Selanjutnya, kami akan memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk mempersiapkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pendapat Bupati Kediri atas 3 buah raperda yang akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya pada hari Senin tanggal 6 April 2026. Atas nama pimpinan DPRD, kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam rapat ini terdapat kekurangan. Sebelumnya rapat ditutup. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri, kami mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Kediri ke 1222. Semoga DPRD Kabupaten Kediri bersama pemerintah daerah Kabupaten Kediri semakin bersinergi dalam mewujudkan Kediri berbudaya, Kediri berdaya, menuju Kabupaten Kediri yang maju, mandiri, dan sejahtera. Demikian akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri 30 Maret 2026 selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berkenan mohon sebelum berakhirnya kegiatan ini, setelah menyanyikan lagu Bagimu Negeri, Bapak Ibu nanti bersalam-salaman halal bihalal. Jadi mohon nanti untuk memposisikan diri. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Berkenan Mbak Wabu. Masih dalam suasana bulan Syawal 1447 Hijriah, kegiatan diakhiri dengan halal bihalal antara jajaran DPRD dan Wakil Bupati Kediri sebagai bentuk mempererat silaturahmi.
rancangan Rapperda ya. Rapperda harapannya bisa lebih perubahan penyesuaiannya, semua dinas bisa lebih memahami kebutuhan masyarakat. Pastinya tujuan kita melayani kabupaten masyarakat Kabupaten Kediri lebih baik lagi. Tadi kan juga di RKPJ tadi sudah saya sampaikan, mayoritas efisien, mayoritas meningkat, meskipun kami sadar belum seluruhnya sempurna, ada yang masih cukup baik, ada masih yang kurang baik. Nah, itu harus kita hanya masih sering mengadakan rapat evaluasi, koordinasi agar peningkatannya semuanya, harapannya 2026 semuanya minimal baik. mungkin satu poin Bapak Ibu terkait dengan RKPJ dan mungkin 2026. Nah, ini kan ada beberapa tadi juga para petani juga kesejahteraan. Nah, titik poinnya nanti seperti apa sih di 2026? Mengingat ini masih awal tahun. Yang seperti kemarin awal tahun sudah teman-teman sudah tahu sendiri, Mas juga memberikan banyak bantuan alat pertanian ya, karena kita tahu masuknya mayoritas masyarakat Kabupaten ini kan petani. Jadi bagaimana Mas Bupati itu membuat program yang mensejahterakan petani, termasuk salah satunya bantuan alat-alat pertanian, bantuan pupuk, ini subsidi juga. Tim Liputan, Toho TV.